Shalom, selamat malam. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam ini kita kembali dapat beribadah bersama dalam ibadah keluarga hari ini, tanggal 5 Agustus 2020. Kita sebagai selaku persekutuan jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan jemaat sektor pelayanan 16 GPIB Jatipon, kita bersyukur bersama-sama kita dapat beribadah dengan secara online. Ibadah keluarga pada malam ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Amperiana Nguru sebagai pelayan firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Marilah kita saat teduh. Takut akan Tuhan artinya hidup dalam rasa kasih dan menghormati Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Mari umat Tuhan, kita belajar untuk menjadikan rasa takut akan Tuhan sebagai gaya hidup kita, sehingga dapat penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran karena ciptaanmu yang besar. Maka jiwa jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau
dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu dan penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Bapa, kami berdoa dalam persekutuan kami, seluruh persekutuan jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan jemaat sektor pelayanan 16 GPIB Jatipon. Kiranya Engkau memberkati semuanya dalam persekutuan kami, dalam ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami sudah siap ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah kami. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang bertugas pada malam hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, hanya dalam nama kasih-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca secara responsoria. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Madu bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Umat Allah yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah di dalam Kristus Yesus, biarlah firman Tuhan yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, oleh karena penguasaan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan atas kami boleh mengerti, kami juga boleh melakukannya, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikian ayat ke-20 dari pembacaan kita. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang beribadah di rumah. Shalom. Ibu Bapak, Saudaraku, pernahkah Bapak Ibu berpikir mengapa Allah menyelamatkan Ibu Bapak, Saudara sekalian? Apakah karena Anda dan saya baik? Apakah karena Anda dan saya hebat? Jawabannya adalah bukan. Alkitab berkata di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ibu Bapak, hal itulah yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel, ketika Allah menjatuhkan pilihan kepada nenek moyang mereka dan menjadikan mereka bangsa pilihan Allah, semua itu terjadi semata-mata karena anugerah Allah. Begitu juga dengan Anda dan saya, ketika kita dipilih untuk menjadi umat Allah yang beriman kepada Yesus Kristus, itu semua juga semata-mata karena anugerah Allah. Lalu menyadari akan hal ini, seharusnya kita hidup dalam syukur kepada Allah, saudaraku. Apa wujud syukur itu? Menurut perikop kita, wujud syukur itu harus dinyatakan yang pertama, lewat hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih arti takut akan Tuhan itu? Saya mau memberikan sebuah cerita tentang seorang tokoh yang bernama Hitler. Suatu hari, Hitler ingin membuktikan loyalitas rakyat Jerman kepadanya. Suatu malam, Hitler menyamar sebagai orang biasa dan masuk ke sebuah gedung bioskop untuk menonton film dokumenter tentang dirinya. Sebelum film diputar, terdengar sebuah pengumuman. Para penonton yang terhormat, film ini melukiskan kegiatan terakhir pemimpin besar kita, yaitu Mr. Adolf Hitler. Sebelum film diputar, mari kita menunjukkan penghormatan kita kepada pemimpin besar kita, Mr. Adolf Hitler. Ibu Bapak, penonton serentak berdiri dan menghormat ke arah layar. Hitler begitu terharu menyaksikan hal itu, sampai ia lupa berdiri. Tiba-tiba penonton di sampingnya berkata, "Hai Bung, cepat berdiri. Saya tahu bagaimana perasaan Anda terhadap haram jadah itu. Tapi kita sedang diawasi oleh polisi rahasia." Saudaraku, anekdot ini mau menggambarkan
penghormatan yang diberikan kepada pemimpin besar yang bernama Adolf Hitler itu tidak tulus. Penghormatan itu terpaksa. Penghormatan itu dilakukan karena takut akan hukuman. Seperti itu juga takut akan Tuhan yang dimaksudkan dalam kitab suci, saudaraku. Ada yang taat bukan karena mengasihi Tuhan, melainkan karena takut mendapatkan hukuman jika ia tidak taat. Orang itu membayangkan Allah sebagai sosok diktator yang kejam yang siap menghukum setiap ketidaktaatan. Ibu bapak, Allah bukan diktator yang kejam. Sebaliknya dia adalah Bapa yang sangat baik dan bijaksana terhadap kita. Memang dia mendisiplinkan kita ketika Anda dan saya melakukan kesalahan. Namun dia melakukannya bukan dengan mengancam dan menakut-nakuti, tetapi dia melakukannya dalam rangka pendidikan agar Anda dan saya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Dia. Sehingga Anda dan saya semakin terlatih untuk hidup di dalam kebenaran. Itu maksud didikan Allah. Dengan pengertian yang benar ini, kita pun akan memiliki sikap takut akan Tuhan yang benar pula. Bapak Ibu, dengan demikian dapat kita simpulkan, takut akan Tuhan itu artinya kita memberi penghormatan kepada Allah dimanapun kita berada, karena kita mencintainya, karena kita mengasihinya. Dan implementasi dari menghormati Tuhan ini, kita dituntut untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Untuk hidup dengan mengasihi Dia. Untuk hidup dengan beribadah hanya kepada Dia dan berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Itu implementasi dari menghormati Tuhan. Allah layak mendapat penghormatan kita, bukan saja karena Dia sudah menyelamatkan kita, tetapi karena Dia juga adalah Allah yang maha besar. Di dalam kesadaran inilah, maka kita dimotivasi untuk hidup dengan berpaut kepadanya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan menolong dan terus mengasihi Israel, Tuhan tidak meminta banyak hal untuk mereka lakukan. Tuhan hanya meminta agar umat takut akan Dia, memuji dan beribadah kepadanya, serta hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hal ini bukanlah suatu perintah yang berat, saudaraku. Sebab justru Israel melakukan banyak hal untuk berhala-berhala yang membuat mereka beralih dari cinta kasih kepada Allah. Ketika Tuhan meminta mereka takut akan Dia, tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Supaya apa? Supaya mereka menikmati berkat-berkat Allah. Israel juga harus menyadari bahwa bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih Tuhan kepada nenek moyangnya, sehingga mereka terpilih menjadi umat pilihannya. Ia tetap mengasihi mereka. Bahkan membuat jumlah mereka sangat banyak, meski mereka selalu mengeraskan hati melawan Tuhan. Itulah sebabnya hal rasa takut akan Tuhan ini sekali lagi diingatkan untuk terus menjadi bagian hidup umat di negeri perjanjian tanah Kanaan yang permai. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, Ibu Bapak, Anda dan saya pun diingatkan bahwa di dalam kasih Allah, di dalam Kristus Yesus, Bapak, Ibu dan saya telah dipilih menjadi umat kesayangannya. Apa berkat yang kita terima menjadi umat kesayangan Allah? Kita hidup di dalam keselamatannya. Keselamatan Allah ini menjamin kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Bahwa di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih setia Allah di dalam Kristus Yesus. Hal ini berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka duka, manis pahit kehidupan, pergumulan
atau damai sejahtera, semua kita lalui bersama-sama dengan Tuhan Allah. Yang harus Anda dan saya ingat adalah bahwa Anda dan saya menjadi umat kesayangan Allah ini bukan karena kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang telah memilih kita. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa artinya ini? Ayat ini mau mengingatkan Bapak, Ibu dan saya, oleh karena Tuhan Allah yang memilih kita, maka janganlah ada orang yang sombong diri. Janganlah ada orang yang pongah diri dengan pemilihan Allah itu, tetapi kita harus hidup di dalam kerendahan hati, rasa syukur, dan semakin mengasihi Tuhan. Perhatikan ucapan Tuhan Yesus tadi, bahwa pemilihan Allah itu membuat Bapak, Ibu, dan saya untuk pergi, bergerak, menghasilkan buah. Kalau kita berbicara tentang buah, Ibu Bapak, saya percaya tidak ada di antara kita yang suka makan buah yang asam, kecuali dia mengandung. Tidak ada orang yang suka makan buah yang belum matang. Yang kita inginkan adalah kita bisa menikmati buah yang manis, yang enak ketika kita makan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kita harus pergi dan menghasilkan buah, berarti kehidupan ibu bapak dan saya harus menjadi berkat. Di dalam keluarga, dalam persekutuan umat Tuhan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Mari kita renungkan, apakah kehadiran kita selama ini tengah-tengah keluarga sudah menjadi buah yang enak dan sedap untuk dinikmati? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan umat Allah juga sudah menjadi pribadi yang menjadi berkat sehingga semua orang bersama-sama dengan kita bisa bergandengan tangan? Atau justru sebaliknya? Lalu di tengah-tengah masyarakat, apakah kehadiran kita juga sudah menjadi berkat sehingga masyarakat pun merasakan shalom Allah lewat kehadiran kita? Silakan menjawabnya pribadi lepas pribadi. Lalu hal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, pemilihan Allah atas Bapak, Ibu, dan saya sama seperti pemilihan Allah atas Israel, hendaknya membuat Bapak, Ibu, dan saya selalu memuji Dia dan beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Beribadah kepada Tuhan berarti Bapak, Ibu, dan saya bersedia membina satu hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya membina hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan, maka kata Yesus, engkau akan menghasilkan buah. Nah Bapak, Ibu, mari kita renungkan ibadah kita selama ini. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi, ketika orang boleh beribadah secara online. Bagaimana peribadahan kita kepadanya? Apakah karena online, lalu kita beribadah dengan sikap yang tidak hormat kepada Allah? Apakah karena beribadah online, lalu kita bebas, gak usah tepat waktu, suka-suka, atau bahkan sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya? Ibu Bapak, pandemi ini membuat orang seharusnya merenungkan hubungannya dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, tak mungkin Bapak, Ibu, dan saya akan mampu melewati pandemi ini. Kalau tanpa Tuhan, tak mungkin Bapak, Ibu, dan saya mampu menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini. Kekuatan kita, kekuatan Bapak, Ibu, dan saya untuk melewati pergumulan di masa pandemi ini hanya di dalam hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saya sedikit memberikan kesaksian. Di tengah-tengah pandemi ini ada seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Dia katakan begini, Ibu Pendeta, ternyata di tengah-tengah pandemi ini,
Tuhan memelihara hidup saya. Saya pikir nggak ada orang lagi yang mau menjahitkan baju kepada saya. Tetapi apa yang terjadi, Bu Pendeta? Saya menerima tawaran untuk menjahit masker dari banyak perusahaan-perusahaan, ratusan, bahkan ribuan. Tuhan ternyata memelihara hidup saya. Ibu bapak, ini baru satu kesaksian. Ada kesaksian yang lain. Ada pasangan muda yang menikah kurang lebih 5 tahun. Istrinya 2 kali mengalami keguguran karena kandungan lemah. Tetapi ketika pandemi ini dia diizinkan untuk hamil yang ketiga. Justru dalam kehamilan yang ketiga ini janinnya sehat karena apa? Karena ibu ini harus melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaannya di rumah. Dia berkata, ternyata pandemi ini membawa berkat untuk keluarga kami. Kandungan saya sehat, saya juga tidak mengalami keguguran lagi, pemeliharaan Tuhan terjadi. Bapak Ibu, mungkin masih banyak kesaksian-kesaksian lainnya. Tapi dari kesaksian-kesaksian ini kita melihat, ketika Bapak Ibu dan saya menjalani hidup ini dalam hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan. Justru tengah-tengah pandemi ini kita semakin mengandalkan Tuhan dan berpaut kepadanya. Banyak mujizat Allah terjadi. Kasih setia Allah yang luar biasa dia tunjukkan lewat kasih pemeliharaannya. Oleh karena itu, pesan dari firman Tuhan ini untuk selalu memuji dan beribadah kepada Tuhan, untuk selalu hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Mari kita jadikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Sehingga sebagaimana halnya dengan Israel, Bapak, Ibu, dan saya akan melihat bagaimana kuasa Allah yang besar itu, kasih Allah yang luar biasa itu, juga terus menjaga, memelihara hidup Ibu, Bapak, dan saya, sehingga kita terus mampu untuk menjadi berkat kasih karunia bagi banyak orang dan juga bagi dunia. Bahkan melalui hidup kita, Yesus Kristus yang sudah memilih dan memanggil kita untuk menjadi anak-anak tebusannya, membuat orang lain memuji dan memuliakannya. Selamat menjadi anak Kristus, selamat bersyukur untuk keselamatan Kristus. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam ketaatan dan kasih. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia diam di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita mengawalinya dengan doa pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, Engkau mendengar doa kami pribadi lepas pribadi. Doa-doa yang kami naikkan kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini, sebagaimana firman Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup di dalam rasa takut akan Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebagai rasa syukur kami atas anugerah pemilihan Allah atas hidup kami, sehingga kami layak dan pantas untuk menjadi anak-anak tebusan Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk membina hubungan yang baik dan intim dengan Engkau, teristimewa di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, biarlah kami terus berpaut kepadamu, memegang tangan-Mu yang berkemenangan itu. Pandemi ini boleh kami lewati dengan penuh syukur, karena kami tahu di dalam segala keadaan Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, berkati para pemimpin bangsa kami, mampukan mereka untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan baik. Bahkan berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan untuk terus menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh mengayomi masyarakat Indonesia ini dengan shalom. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Berikan juga kesetiaan untuk terus berpaut kepada Kristus, untuk menjadi alat kemuliaan Kristus lewat kesediaan diri, untuk terus berpelayanan demi hormat dan kemuliaan Kristus. Kami berdoa bagi GPIB, Engkau memberkati gerejamu dalam tumbuh kembangnya. Para pemimpin Engkau berkati, Majelis Sinode selaku seorang pemimpin berikan hati seorang hamba untuk terus dapat melayani Tuhan. Berkati juga program-program kerja yang ada sehingga berguna bagi tumbuh kembang GPIB mulai dari jemaat kota sampai jemaat Pelkes. Seluruh pelayan firman dan sakramen yang boleh bekerja dan melayani di GPIB mulai dari jemaat kota sampai jemaat Pelkes, Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, agar mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, walaupun pandemi ini berjalan dengan sangat menakutkan. Kami percaya dengan topangan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan kekasih akan terus menjadi berkat di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan menempatkan mereka. GPIB Jemaat Jatipon kami serahkan padamu. Engkau memberkati seluruh presbiter, baik itu pendeta, diaken, penatua. Engkau memberkati seluruh pengurus pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner. Engkau memberkati seluruh karyawan yang bekerja dan melayani di GPIB, mulai karyawan kantor, koster, satpam, driver. Tuhan berkati mereka semua, agar dalam kesatuan hati kami menunaikan tugas tanggung jawab kami masing-masing, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga kehadiran jemaat Jatipon ini bisa menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar jemaatmu ini, Tuhan tempatkan. Kami berdoa pada saat ini bagi warga jemaat yang sakit.
Kami berdoa bagi Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Telusian, Saudara Ivan Luhu, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tanker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Lora, Bapak Yonatan Ungirwalu, Saudara Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Men Persulesi, Ibu Jenny Saramarbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Bapak Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Yel Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi, Ibu Clara Punggawa, Penatua Erni Chandra. Berkati kekasih-kekasih kami ini Tuhan dengan seluruh penderitaan mereka akibat sakit ataupun karena usia tua. Biarlah Tuhan berkenan untuk menjamah, memulihkan, menguatkan, memberikan hati yang bersyukur dan bersukacita, sehingga kekasih-kekasih kami ini boleh dengan penuh sukacita dan syukur menjalani penderitaan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan hidup yang boleh kami jalani sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Berkati pekerjaan yang saat ini sedang kami geluti di tengah-tengah pandemi ini. Mampukan kami untuk juga bertanggung jawab dan terus menjadi berkat. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka. Berikan mereka juga kesetiaan untuk belajar dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Walaupun pandemi terjadi, biarlah anugerah pekerjaan Tuhan itu tetap Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami, dan dengan iman mereka menerimanya. Berkati anak-anak kami yang merindukan teman hidup yang takut akan Kristus, Tuhan mempersiapkan, Tuhan memperjumpakan tepat pada waktunya. Berkati keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan jamah kandungan istri, Tuhan berkati hubungan suami istri, sehingga pada akhirnya mereka juga memperoleh anugerah dan belajar menjadi orang tua dengan hadirnya seorang anak dalam rumah tangga mereka. Bapa di sorga, semua doa yang kami naikkan kepadamu ini, kiranya Tuhan berkenan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di malam hari ini, baik liturgos, tim live streaming yang terlibat dalam rekaman ini, Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat 23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Kami sembah syukur padamu, Nay. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber berkat dan kasih karunia, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkaulah sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah berasal dari tangan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan dalam pelayanan gereja-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Amin. Umat yang Kristus kasihi, pergilah, jalanilah kehidupanmu di dalam rasa takut akan Tuhan. Utamakanlah Kristus di dalam lakumu, maka Dia akan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Umat yang Kristus kasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.